Jika Anda tinggal sendiri, Anda memiliki keuntungan yang signifikan. Anda adalah pengambil keputusan utama dalam hidup dan lingkungan Anda. Namun, kebebasan ini dapat menjadi jebakan. Jika Anda tidak tahu cara mengelolanya dengan baik, Anda mungkin terjebak dalam kebiasaan buruk tanpa menyadarinya, seperti menunda-nunda tanpa ada yang mengingatkan, dikelilingi oleh pengaruh negatif, atau bahkan terjebak dalam penggunaan teknologi yang berlebihan. Yang paling mengkhawatirkan, tanpa adanya seseorang yang mengingatkan Anda dapat menghabiskan bertahun-tahun terjebak dalam kesalahan tersebut tanpa menyadarinya. Hidup tanpa kendali adalah hidup yang sia-sia. Anda tidak boleh membiarkan kekacauan, ketidakpastian, atau kenyamanan menentukan takdir Anda. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum yang dapat menjerumuskan Anda saat hidup sendirian dan bagaimana menghindarinya dengan menerapkan pola pikir stoik. Jika Anda belajar untuk menguasai diri sendiri, Anda tidak hanya akan menghindari kesalahan-kesalahan ini, tetapi Anda juga akan mengubah hidup Anda menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna dan berharga. Sebelum kita memulai, saya ingin kita melakukan sesuatu bersama-sama. Silakan pergi ke kolom komentar dan tuliskan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menguasai diri saya sendiri. Saya tabah. Lakukan ini sebagai komitmen kepada diri Anda sendiri, sebagai pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk memperkuat diri Anda agar mampu menghadapi segala tantangan dengan disiplin dan kejelasan. Tinggalkan komentar tersebut dan mari kita mulai. Poin pertama, berhenti mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah tujuan, ia adalah konsekuensi. Masalahnya, banyak orang mengejar kebahagiaan seolah-olah itu adalah hadiah. Mereka berpikir bahwa suatu saat, setelah cukup banyak pencapaian, setelah memiliki cukup uang, setelah menemukan pasangan yang sempurna, atau mencapai tubuh ideal, kebahagiaan akan datang dan menetap secara permanen. Ini adalah kesalahan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang diciptakan. Produk sampingan dari menjalani hidup yang baik, dengan menjalani hidup dengan kebajikan, sesuai dengan kodratnya, seperti yang diajarkan oleh para stoik. Ketika Anda menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, Anda terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, karena selalu ada lebih banyak yang bisa dicapai, dan dalam prosesnya, Anda tidak pernah merasa cukup. Epictetus mengatakan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita tentang hal-hal tersebut. Dalam hal ini, bukan kekurangan kebahagiaan yang membuat kita merasa kosong, tetapi keyakinan bahwa kita harus bahagia sepanjang waktu. Jika tidak, ada sesuatu yang salah dengan kita. Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa pencarian obsesif akan kebahagiaan secara paradoks dapat membuat seseorang merasa paling tidak bahagia. Mengapa demikian? Karena ketika Anda terus-menerus mengevaluasi apakah Anda bahagia atau tidak, Anda tidak menyadari setiap momen kecil ketika Anda tidak bahagia. Ini menciptakan efek sebaliknya. Semakin Anda berusaha untuk bahagia, semakin Anda menyadari bahwa Anda tidak seperti yang Anda inginkan, yang justru menimbulkan frustrasi. Para stoik menegaskan bahwa apa yang kita rasakan setiap saat bukanlah di bawah kendali kita, tetapi kita memiliki kendali atas cara kita memilih untuk hidup. Anda tidak dapat mengendalikan perasaan euforia yang mungkin Anda alami hari ini, tetapi Anda dapat memutuskan untuk hidup dengan integritas, melakukan hal yang benar, dan bertindak dengan bijaksana serta adil. Hal yang menarik adalah ketika Anda berhenti terobsesi dengan kebahagiaan dan mulai fokus pada kebajikan, Anda akhirnya menemukan kehidupan yang jauh lebih damai. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, menulis bahwa kita harus menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita, tetapi bukan dalam arti hedonistik, yaitu melakukan segala sesuatu yang Anda inginkan karena waktu hampir habis, melainkan dalam arti menjalani hidup dengan makna dan tujuan. Jika hari ini adalah hari terakhir Anda, bagaimana Anda ingin menghabiskan waktu? Apakah dengan mengkhawatirkan ketidakbahagiaan? Atau dengan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melakukan hal yang benar, dan memberikan kontribusi positif kepada dunia? Tindakan yang harus Anda ambil itu sederhana, tetapi tidak mudah.
Daripada terus-menerus bertanya-tanya, apakah Anda bahagia? Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda? Apakah Anda menjadi orang yang Anda kagumi? Jika hari ini Anda melakukan sesuatu yang layak dihormati, kebahagiaan mungkin datang atau tidak. Tetapi jika Anda fokus pada apa yang benar-benar penting, jika Anda hidup dengan kebajikan, disiplin, dan tujuan, maka Anda tidak akan perlu mengejar kebahagiaan, karena kebahagiaan akan menjadi konsekuensinya. Seneca dengan bijak menyatakan bahwa masalah besar kemanusiaan adalah bahwa kita paling menderita dari apa yang kita bayangkan, bukan dari apa yang sebenarnya terjadi. Jika kita menerapkan ini pada kebahagiaan, penderitaan muncul dari gagasan bahwa kita harus bahagia sepanjang waktu. Namun, hidup itu fluktuatif. Akan ada hari baik dan hari buruk, hari netral, dan itu tidak mengapa. Yang penting adalah tidak bergantung pada perasaan tersebut untuk merasakan bahwa hidup itu berharga. Yang penting adalah tetap teguh pada apa yang benar-benar penting. Jadi, lain kali Anda merasa tidak cukup bahagia, ingatlah bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, bukan sesuatu yang bisa Anda tangkap. Namun, jika Anda fokus pada kehidupan dengan integritas, melakukan hal yang benar, mengembangkan karakter, memperkuat pikiran Anda, dan menerima kehidupan apa adanya, suatu hari Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa Anda bahagia, tetapi bukan karena Anda mencarinya, melainkan karena Anda menjalaninya. Poin kedua, hidup dalam kekacauan. Kekacauan eksternal mencerminkan kekacauan internal. Perhatikan sekitar Anda. Meja Anda dipenuhi barang-barang yang tidak perlu, kamar Anda berantakan, dan jadwal Anda kacau dengan tugas yang belum selesai. Ini bukan hanya masalah organisasi. Ini adalah refleksi dari pikiran Anda. Para Stoik memahami bahwa keteraturan eksternal mempengaruhi kedamaian batin. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi di dunia, tetapi Anda dapat mengontrol apa yang terjadi di dalam rutinitas hidup Anda. Banyak orang meremehkan seberapa besar kekacauan mempengaruhi mereka. Mereka merasa bisa hidup di tengah kekacauan tanpa masalah, tetapi penelitian menunjukkan sebaliknya. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketidakteraturan meningkatkan tingkat kortisol, hormon stres. Semakin kacau lingkungan Anda, semakin sulit untuk berkonsentrasi, dan semakin mudah Anda merasa kewalahan. Ketika Anda merasa demikian, Anda kehilangan kendali atas hidup Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh membuang energi pada hal-hal di luar kendali kita. Jika Anda dikelilingi oleh kekacauan, jika setiap hari Anda merasa berlari tanpa arah, dan jika Anda tidak pernah memiliki waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting, maka Anda membiarkan kekacauan mengendalikan Anda, bukan sebaliknya. Ini adalah kebalikan dari apa yang dilakukan seorang Stoik. Solusinya adalah menciptakan keteraturan, tetapi bukan hanya keteraturan fisik, melainkan juga mental. Mulailah dengan dasar-dasar. Atur ruang Anda. Singkirkan barang-barang yang tidak Anda butuhkan. Ini bukan hanya sekadar masalah estetika, tetapi juga masalah kejelasan. Semakin sedikit gangguan visual yang Anda miliki, semakin bebas pikiran Anda. Selanjutnya, bangun rutinitas. Marcus Aurelius membahas pentingnya memulai setiap hari dengan tujuan agar tidak terjerumus dalam kemalasan. Ketahui dengan pasti apa yang ingin Anda lakukan dan lakukan tanpa gangguan. Rutinitas bukanlah penjara, ia adalah alat. Ini tidak berarti setiap menit hidup Anda harus direncanakan, tetapi Anda perlu memiliki struktur yang membantu Anda fokus pada hal-hal penting. Ketahui jam berapa Anda bangun, kapan Anda bekerja, kapan Anda beristirahat, dan kapan Anda mendedikasikan waktu untuk belajar dan meningkatkan diri. Tanpa struktur, hari-hari Anda akan berlalu begitu saja, dan begitu pula hidup Anda. Para Stoik berbicara tentang disiplin diri sebagai salah satu kebajikan terbesar. Anda tidak dapat berharap untuk memiliki kendali atas takdir Anda, jika Anda bahkan tidak memiliki kendali atas organisasi sehari-hari Anda. Bukan keinginan, tetapi strategi yang memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih baik, bertindak lebih efisien, dan mengarahkan energi Anda ke arah yang penting. Yang paling penting adalah, ketika Anda merapikan hidup Anda, stres berkurang. Anda berhenti merasa kewalahan karena Anda tahu apa yang harus dilakukan.
Ketika Anda menjadi lebih produktif, Anda tidak lagi membuang waktu untuk mencari sesuatu, mengingat masalah yang belum terselesaikan, atau memadamkan kebakaran pada menit terakhir. Anda mulai hidup dengan lebih tenang karena Anda tidak lagi merasakan kekacauan itu menarik Anda ke bawah. Masalah bagi banyak orang adalah mereka percaya bahwa mereka membutuhkan motivasi untuk memulai, tetapi motivasi itu tidak stabil. Ia datang dan pergi. Apa yang sebenarnya Anda butuhkan adalah disiplin untuk memutuskan apa yang akan dilakukan, untuk mengatur hidup Anda, bukan karena Anda memiliki keinginan, tetapi karena Anda tahu apa yang benar. Seneca mengingatkan kita bahwa ketertiban menghambat kita, bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita membuang banyak waktu. Anda kehilangan hari-hari Anda karena kurangnya organisasi. Seberapa besar stres yang dapat Anda hindari jika Anda memiliki lebih banyak keteraturan? Jika Anda memiliki rencana, jika Anda tahu persis apa yang harus dilakukan, dedikasikan diri Anda setiap saat. Jika Anda bisa mengendalikan lingkungan Anda, alih-alih membiarkannya mengendalikan Anda, maka kekacauan bukanlah masalah. Masalahnya adalah membiarkan kekacauan mengatur hidup Anda. Kuncinya bukanlah menghilangkannya sepenuhnya, karena kehidupan selalu memiliki kejadian yang tidak terduga. Akan selalu ada faktor-faktor di luar kendali Anda. Namun, jika Anda memiliki sistem, struktur, dan kejelasan, maka apapun rintangan yang muncul akan lebih mudah dihadapi. Jangan meremehkan kekuatan keteraturan. Ini bukan hanya sekadar masalah praktis, tetapi juga masalah filosofis. Ini tentang mengambil kendali atas hidup Anda, bukannya membiarkan dunia memutuskan untuk Anda. Bertindaklah dengan tujuan, bukan bereaksi secara acak. Hiduplah sebagai seorang stoik, dengan disiplin, kejelasan, dan kontrol. Karena pada akhirnya, keteraturan eksternal hanyalah manifestasi dari keteraturan internal. Siapa yang mencapainya, menguasai diri sendiri, akan menguasai hidupnya. Poin ketiga, jangan menghabiskan lebih dari yang Anda hasilkan. Uang adalah alat, bukan tujuan itu sendiri. Masalahnya adalah banyak orang melihat uang sebagai sumber kebahagiaan, seolah-olah menghabiskan lebih banyak berarti hidup lebih baik. Disinilah masalah dimulai. Ini bukan tentang berapa banyak penghasilan Anda, tetapi bagaimana Anda mengelolanya. Para Stoik memahami bahwa inti dari kekayaan tidak terletak pada jumlah barang yang Anda miliki, tetapi pada kapasitas untuk membutuhkan sedikit. Karena siapa yang membutuhkan sedikit tidak pernah miskin, dan siapa yang selalu menginginkan lebih tidak akan pernah kaya. Ketika Anda menghabiskan lebih dari yang Anda hasilkan, Anda menjadi budak dari keputusan Anda sendiri. Anda percaya bahwa memiliki lebih banyak barang akan membawa kepuasan, tetapi yang Anda dapatkan hanyalah rantai yang mengikat Anda pada utang dan stres. Yang paling mengkhawatirkan adalah siklus ini sulit untuk dihilangkan. Perasaan kekurangan yang disebabkan oleh utang membuat Anda terus mencari lebih banyak uang, lebih banyak pendapatan, dan lebih banyak barang. Anda percaya bahwa pada suatu titik Anda akan merasa damai, tetapi kedamaian itu tidak akan pernah datang. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang terlilit utang mengalami lebih banyak stres dan memiliki lebih banyak masalah kecemasan, bahkan mengalami tidur yang buruk. Ketidakpastian finansial menciptakan beban yang terus-menerus di pikiran Anda, ketakutan akan masa depan, dan perasaan terancam. Pada kenyataannya, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki jika Anda tidak tahu cara mengelolanya. Anda akan selalu merasa gelisah. Marcus Aurelius mengatakan bahwa bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang menginginkan lebih dari yang dia butuhkan. Masalahnya bukan pada uang, tetapi pada mentalitas. Jika Anda hidup dengan keyakinan bahwa Anda tidak perlu lebih banyak barang untuk menjadi lebih baik, Anda akan berhenti mengejarnya. Namun, jika Anda memahami bahwa kuncinya bukanlah mendapatkan lebih banyak, tetapi menghabiskan lebih sedikit, maka Anda mulai benar-benar membebaskan diri. Kebebasan finansial bukanlah memiliki jutaan, melainkan ketidakbergantungan pada hal-hal untuk hidup dengan tenang. Kendalikan keuangan Anda. Jangan biarkan uang mendikte hidup Anda. Tetapkan anggaran yang realistis. Belanjakan hanya untuk apa yang diperlukan
dan hindari pembelian impulsif yang dipicu oleh masyarakat yang membuat Anda percaya bahwa konsumsi adalah kunci kebahagiaan. Namun, para Stoik tahu bahwa kedamaian sejati datang dari disiplin diri untuk mampu mengatakan tidak ketika diperlukan. Anda tidak perlu memiliki mode terkini, ponsel terbaru, atau mobil termahal. Yang benar-benar Anda butuhkan adalah stabilitas, kontrol, dan ketenangan. Waspadalah. Tanyakan pada diri Anda setiap kali Anda berbelanja. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini atau hanya menginginkannya? Karena kita sering membeli secara impulsif, didorong oleh emosi dan perasaan kepuasan sesaat, tetapi kepuasan tersebut cepat hilang. Sebagai gantinya, Anda mengalami stres karena melihat rekening bank mengosongkan, utang menumpuk, dan tekanan meningkat untuk terus menghasilkan lebih banyak uang hanya untuk menutupi kesalahan masa lalu. Seneca menekankan pentingnya hidup dalam kesederhanaan. Ini bukan tentang menghilangkan semua hal dari hidup Anda, tetapi tentang memahami bahwa kelebihan tidak akan pernah membawa kesuksesan. Kemewahan mungkin memberikan kesenangan sesaat, tetapi jika Anda tidak memiliki kendali atasnya, pada akhirnya mereka akan mengendalikan Anda. Kuncinya adalah moderasi, keseimbangan, dan mengetahui cara membedakan antara apa yang penting dan apa yang berlebihan. Masalahnya adalah banyak orang melihat penghematan sebagai batasan, padahal sebenarnya itu adalah pembebasan. Anda akan lebih bebas jika Anda berhasil mengendalikan keuangan Anda dengan bijaksana. Jika Anda belajar untuk menghabiskan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan, jika Anda membangun bantalan keuangan daripada berhutang untuk sesuatu yang tidak perlu, maka Anda akan memiliki kontrol atas hidup Anda. Anda tidak akan berada di bawah tekanan pembayaran berikutnya, gaji berikutnya, atau pinjaman berikutnya. Ini bukan tentang menjadi kaya, tetapi tentang menjadi penguasa takdir Anda. Untuk itu, Anda perlu disiplin, kejelasan, dan kekuatan kehendak untuk tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh impuls. Setiap pengeluaran yang tidak perlu adalah satu langkah lebih dekat menuju perbudakan finansial, dan setiap keputusan sadar adalah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan. Anda tidak butuh lebih banyak uang, Anda butuh lebih banyak kontrol, dan kontrol tidak dapat dibeli. Poin keempat, mengembangkan kebiasaan buruk. Tubuh dan pikiran terhubung. Anda tidak dapat berharap untuk memiliki kejelasan, disiplin, dan kekuatan mental jika Anda mengabaikan tubuh Anda. Para Stoik memahami bahwa mereka bukan hanya filsuf, tetapi juga prajurit dan atlet yang menyadari bahwa disiplin diri tidak hanya dipraktikkan dalam pikiran, tetapi juga dalam tindakan. Masalah dengan kebiasaan buruk adalah mereka dapat berkembang dalam hidup Anda tanpa Anda sadari. Suatu hari Anda mungkin memutuskan untuk melewatkan latihan, dan di hari lain Anda makan sembarangan tanpa memikirkan konsekuensinya. Ketika Anda menyerah, Anda telah membangun rutinitas yang menjauhkan Anda dari versi terbaik diri Anda. Ini bisa berbahaya jika Anda tidak memiliki kendali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingatkan Anda tentang diri Anda sendiri. Tidak ada yang mengingatkan Anda bahwa Anda harus bergerak, bahwa Anda harus makan dengan baik, dan bahwa Anda harus menjaga tubuh Anda. Ini adalah ujian sejati dari disiplin diri. Seneca menyatakan bahwa musuh terbesar manusia adalah pemanjaan diri. Ini bukan karena kesenangan itu buruk, tetapi karena ketika Anda mencarinya tanpa moderasi, Anda melemahkan diri Anda. Dan itulah yang terjadi dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu nyaman dan mudah. Mereka menggoda, tetapi setiap kali Anda menyerah, mereka membuat Anda sedikit lebih lemah. Penelitian menunjukkan bahwa gizi buruk, kurang olahraga, dan gaya hidup yang tidak aktif semua berkaitan dengan penyakit kronis di kemudian hari. Anda mempersingkat umur yang seharusnya lebih panjang dengan memperburuk kondisi tubuh Anda sebelum waktunya. Yang terburuk adalah, Anda tidak menyadari sampai terlambat. Anda mungkin percaya bahwa tidak berolahraga satu hari tidak ada gunanya, atau bahwa makan makanan cepat saji sekali tidak akan membuat perbedaan. Namun, akumulasi keputusan kecil yang salah adalah yang menghancurkan seseorang. Bukan satu kejadian besar, tetapi 1000 hal kecil yang salah. Marcus Aurelius melatih tubuhnya setiap hari, bukan karena dia ingin terlihat lebih baik,
tetapi karena dia memahami bahwa tubuh yang kuat membantu memiliki pikiran yang kuat. Ketika Anda berlatih, ketika Anda makan dengan baik, dan ketika Anda menjaga kesehatan Anda sedang melatih kebajikan disiplin. Anda berlatih mengendalikan diri. Jika tidak, Anda tidak akan mampu mengendalikan diri dalam hal-hal penting dalam hidup. Menghindari kebiasaan buruk bukan berarti melarang diri Anda dari segala hal, tetapi tentang menjadi sadar akan tindakan Anda. Anda tidak perlu menjadi seorang atlet, tetapi Anda perlu bergerak. Anda tidak perlu mengikuti diet ketat, tetapi Anda perlu memberi diri Anda makanan yang baik. Karena setiap pilihan itu penting. Setiap makanan yang Anda konsumsi, setiap keputusan yang Anda buat adalah suara untuk masa depan Anda. Hari di mana Anda memutuskan untuk bergerak adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik, dan sebaliknya. Setiap pilihan buruk adalah suara melawan kesejahteraan Anda. Setiap hari, gaya hidup yang tidak aktif adalah langkah menuju kelemahan, seperti yang dibicarakan para Stoik. Pengendalian keinginan tidak boleh membuat Anda menjadi budak ketidakaktifan. Pikiran melemah ketika tubuh melemah. Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda punya banyak waktu untuk berubah. Jangan menunggu. Konsekuensinya adalah tindakan yang tidak dapat diubah, karena versi terbaik diri Anda tidak dibangun dengan keinginan, tetapi dengan tindakan yang diulang setiap hari. Anda tidak perlu membuat perubahan besar dalam semalam. Mulailah dengan langkah kecil. Angkat beban, makan dengan lebih sadar, minum lebih banyak air, dan tidur lebih baik. Disiplin yang Anda kembangkan dalam hal-hal kecil ini akan tercermin di semua aspek hidup Anda. Yang terpenting, tunjukkan bahwa Anda adalah pemilik diri Anda. Anda tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh impuls. Anda tidak membiarkan kebiasaan buruk mendefinisikan diri Anda. Takdir Anda adalah hasil dari kejelasan, arah, dan tubuh yang kuat untuk mendukung pikiran yang kuat. Pada akhirnya, hidup yang baik bukan hanya berpikir dengan baik, tetapi juga bertindak dengan baik. Siapa yang menguasai kebiasaannya, menguasai hidupnya. Poin kelima, tidak mengisolasi diri dari interaksi sosial. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam isolasi total. Anda dapat menjadi kuat, mandiri, dan mengendalikan hidup Anda tanpa bergantung pada orang lain. Namun, jika Anda mengunci diri di dalam dunia Anda sendiri, Anda menyerahkan bagian fundamental dari keberadaan Anda. Para Stoik memahami bahwa kehidupan bermasyarakat bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga kesempatan untuk pertumbuhan yang tidak dapat Anda abaikan. Isolasi mutlak dapat mengganggu Anda. Anda memerlukan kontak dengan orang lain untuk belajar, menantang ide, dan mempraktikkan kebajikan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita dapat mengendalikan respons kita. Hidup dalam komunitas memberi Anda kesempatan untuk terhubung dengan orang lain, dan mudah terjebak dalam perangkap isolasi, terutama jika Anda tinggal sendiri. Pada awalnya, Anda mungkin menikmati kedamaian dan kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan tanpa gangguan. Namun, seiring berjalannya waktu, kurangnya interaksi akan melemahkan Anda. Pikiran membutuhkan stimulasi, tantangan, dialog, dan kehadiran seseorang yang mengingatkan Anda bahwa Anda ada di luar diri Anda sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa isolasi yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik Anda. Ini bukan hanya masalah emosional, tetapi juga masalah biologis. Tubuh dan pikiran Anda dirancang untuk berinteraksi, untuk menerima kehangatan orang lain, dan untuk berbagi pengalaman. Tanpa itu, Anda mulai layu. Yang paling mengkhawatirkan, Anda mungkin tidak menyadarinya. Suatu hari, hanya menjadi seminggu atau sebulan dalam kebiasaan. Ketika Anda mencoba untuk kembali, Anda merasa seolah-olah Anda tidak ada di sana lagi. Anda menyadari bahwa dunia terus berjalan tanpa Anda. Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan, bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi karena kita adalah bagian dari seni yang lebih besar. Ini seperti memotong cabang pohon dan berharap pohon itu akan terus tumbuh.
Anda tidak perlu dikelilingi oleh orang-orang sepanjang waktu, tetapi Anda perlu menjaga tautan hubungan yang menyehatkan dan menantang Anda. Anda tidak perlu diingatkan siapa diri Anda. Lingkaran sosial yang besar tidak selalu diperlukan. Cukup dengan beberapa orang yang dapat Anda ajak berbagi, bahkan jika itu hanya percakapan sesekali. Masalah dengan isolasi adalah Anda merasa nyaman. Anda berpikir Anda baik-baik saja karena Anda menghindari konflik. Tidak ada yang mengganggu Anda karena Anda memiliki kendali mutlak atas waktu Anda. Namun, kenyamanan tidak selalu identik dengan kesejahteraan. Hidup bukan hanya tentang menghindari penderitaan, tetapi juga menemukan makna. Perasaan itu sering muncul dalam interaksi dengan orang lain, dalam percakapan mendalam, dalam senyuman, dan dalam berbagi. Jangan tunggu sampai Anda merasa kesepian untuk mencari teman. Jangan tunggu sampai kurangnya interaksi berdampak buruk pada pikiran dan tubuh Anda. Tetap terhubung. Ini bukan tentang memaksa diri Anda menjadi seseorang yang bukan diri Anda, tetapi mengenali bahwa isolasi berkepanjangan tidak sehat. Hubungi seseorang, pergi jalan-jalan, dan berbicara. Bergabunglah dalam aktivitas yang membawa Anda keluar dari gelembung Anda. Pada awalnya, mungkin tampak tidak perlu, bahkan tidak nyaman, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari perbedaannya. Seneca mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam menghindari dunia, tetapi dalam belajar untuk hidup di dalamnya tanpa kehilangan diri Anda. Anda dapat menjadi mandiri tanpa menjadi sendirian. Anda dapat memiliki ruang Anda tanpa memutuskan hubungan. Jika Anda merasa bahwa sendirian adalah satu-satunya pilihan, ingatlah bahwa bahkan para stoik yang menghargai kemandirian memahami bahwa hidup tanpa koneksi manusia akan kehilangan maknanya. Jaga keseimbangan. Nikmati waktu Anda sendiri, tetapi jangan terlampau terikat di dalamnya. Hidup terbuat dari momen pembelajaran bersama, energi yang hanya bisa Anda temukan dalam kehadiran orang lain. Poin ke-6. Tidak mengelola waktu Anda dengan baik. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat Anda peroleh kembali. Anda dapat kehilangan uang dan memperolehnya kembali. Anda dapat melewatkan kesempatan dan menciptakan yang baru. Namun, setiap detik yang berlalu telah hilang selamanya. Sayangnya, banyak orang menyia-nyiakannya tanpa menyadarinya. Mereka bangun tanpa rencana, membiarkan hari itu mengalir, membiarkan gangguan mendikte rutinitas mereka, dan berakhir ketika malam tiba dengan perasaan bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Hari lain telah berlalu tanpa kemajuan. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk tidak membuang sisa hidup kita pada spekulasi tentang orang lain atau pada gangguan yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang dapat Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki. Dan inilah masalahnya. Penundaan. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk, tetapi cara untuk menghancurkan diri sendiri. Ini berarti membiarkan waktu melarikan diri sambil menipu diri sendiri dengan gagasan bahwa besok saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya besok tidak akan pernah terjadi jika Anda tidak memiliki disiplin hari ini. Penelitian menunjukkan bahwa buruknya manajemen waktu berhubungan langsung dengan stres, kecemasan, dan perasaan ketidakcukupan. Semakin sedikit kontrol yang Anda miliki atas agenda Anda, semakin mudah Anda merasa kewalahan ketika Anda meninggalkan segalanya untuk saat terakhir. Ketika Anda melompat dari satu tugas ke tugas lain tanpa rencana, saat Anda mengisi hari-hari Anda yang sibuk tanpa tujuan, Anda akhirnya merasa lelah tetapi tidak puas. Karena sibuk tidak sama dengan produktif. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Dan waktu Anda adalah tanggung jawab penuh Anda. Anda tidak bisa mengeluh bahwa Anda tidak membuat kemajuan jika Anda membuang waktu berjam-jam di media sosial, terjebak dalam hal-hal yang tidak mendekatkan Anda pada apa yang benar-benar Anda inginkan. Anda tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika Anda terus menggunakan waktu Anda dengan cara yang sama. Kuncinya bukanlah melakukan lebih banyak hal, tetapi melakukan lebih banyak hal yang benar, dengan niat dan strategi. Aturlah hari Anda. Jangan bangun tanpa rencana. Jangan izinkan keadaan darurat atau orang lain mendikte waktu Anda.
Tetapkan prioritas menggunakan daftar dan alokasikan waktu khusus untuk setiap tugas. Lakukan ini bukan hanya sebagai teknik produktivitas, tetapi karena setiap hari yang Anda habiskan tanpa arah adalah hari yang hilang dan Anda tidak memilikinya. Seneca mengingatkan kita bahwa kehidupan itu tidak terbatas lama jika Anda tahu cara menggunakannya. Namun banyak orang tidak tahu. Mereka terganggu oleh apa yang segera terlihat, tersesat dalam hal-hal sepele. Mereka menunda apa yang penting karena mereka percaya akan selalu ada lebih banyak waktu. Namun suatu hari, Anda menyadari bahwa hidup Anda telah berlalu. Alasan untuk gangguan pada hal-hal yang tidak penting. Ketika momen itu tiba, sudah terlambat. Setiap pagi, sebelum memulai hari, putuskan apa yang benar-benar penting. Jangan biarkan itu naik, dan penuhilah. Jangan menipu diri sendiri dengan gagasan bahwa inspirasi akan datang dengan sendirinya. Disiplin lebih kuat daripada motivasi. Motivasi bersifat fluktuatif, tetapi disiplin adalah kebiasaan. Jika Anda mengubahnya, manajemen waktu yang baik akan menjadi kebiasaan. Hidup Anda akan berubah karena Anda tidak akan lagi hidup melayang, tetapi dengan tujuan. Hindari perangkap multitasking. Jangan lakukan semuanya sekaligus. Lakukan satu hal pada satu waktu dengan konsentrasi penuh. Kualitas pekerjaan Anda, dari pembelajaran Anda, dari proyek Anda tergantung pada seberapa besar fokus yang Anda berikan. Setiap gangguan menjauhkan Anda dari tujuan Anda. Belajarlah untuk mengatakan tidak untuk apa yang tidak berkontribusi, tidak untuk kebiasaan yang menjauhkan Anda dari versi terbaik diri Anda. Hasilnya adalah lebih sedikit stres, lebih banyak kemajuan, dan lebih banyak kepuasan. Hiduplah dengan arah. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja dari tangan Anda. Ambil kendali. Kelola dengan baik, karena pada akhirnya, apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda menentukan apa yang Anda lakukan dengan hidup Anda. Hidup tanpa arah bukanlah hidup. Itu hanya keberadaan. Poin ketujuh, tidak mendidik diri sendiri. Pengetahuan adalah satu-satunya kekayaan yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Anda bisa kehilangan uang, pekerjaan, bahkan posisi sosial Anda. Namun, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda internalisasi, menjadi bagian dari diri Anda. Para Stoik selalu menemani Anda. Mereka tahu bahwa tidak ada alasan untuk ketidaktahuan, karena belajar tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada keinginan internal. Epictetus mengatakan bahwa pendidikan tidak terdiri dari mengisi pikiran dengan data, tetapi dari belajar untuk berpikir secara bijaksana dan memahami sifat realitas. Jika Anda tidak berinvestasi dalam pertumbuhan Anda sendiri, Anda memilih untuk tetap tinggal dan hidup dalam keterbatasan. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Anda memiliki waktu untuk belajar, tetapi Anda juga memiliki kebebasan untuk menyia-nyiakan waktu itu tanpa ada yang menyalahkan Anda. Disinilah disiplin diri menjadi penting. Anda tidak perlu sekolah yang memaksakan jadwal pada Anda. Anda membutuhkan dorongan untuk belajar. Jika Anda benar-benar ingin berkembang, Anda harus menjadikan belajar sebagai kebiasaan, kebutuhan sehari-hari, seperti bernapas, seperti memberi makan diri sendiri. Karena jika Anda tidak maju, Anda mundur. Tidak ada jalan tengah. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berinvestasi dalam pendidikan berkelanjutan memiliki peluang yang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga menikmati kepuasan hidup yang lebih besar. Belajar menjaga pikiran tetap aktif, mencegah penurunan kognitif, dan membuka pintu-pintu yang jika tidak akan tetap tertutup. Ini bukan hanya sekadar masalah profesional, tetapi masalah evolusi pribadi. Jika Anda tidak belajar, jika tidak berkembang, pengetahuan Anda akan mengutuk Anda untuk hidup dengan keterbatasan yang sama. Seperti Marcus Aurelius yang selalu mendedikasikan waktu untuk membaca, refleksi, dan mempelajari filsafat serta sifat manusia. Bukan karena dia ingin diakui sebagai seorang sarjana, tetapi karena dia memahami bahwa ketidaktahuan adalah akar dari sebagian besar masalah. Semakin sedikit yang Anda tahu, semakin buruk keputusan yang Anda hadapi.
Semakin sedikit Anda mengerti, semakin banyak Anda menderita. Pikiran yang tidak terlatih menjadi lemah, dan ketika kehidupan menempatkan rintangan di jalan Anda, jika Anda tidak memiliki persiapan yang tepat, Anda akan runtuh. Namun, jika Anda memperkuat kecerdasan Anda, jika Anda melatih kemampuan Anda untuk bernalar, maka Anda dapat menghadapi kesulitan apapun dengan kejelasan. Kurangnya pendidikan bukanlah akibat dari kurangnya kesempatan. Saat ini, Anda memiliki akses ke buku, kursus, dan informasi tak terbatas di ujung jari Anda. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ini bukan tentang menghafal data yang tidak berarti, tetapi tentang mempelajari apa yang benar-benar penting, yang akan membuat Anda lebih baik, yang akan memberi Anda keuntungan dalam hidup. Pelajari tentang keuangan, sejarah, filsafat, dan sains. Pelajari keterampilan praktis. Pelajari cara berkomunikasi lebih baik, memecahkan masalah, dan memahami cara kerja dunia. Semakin banyak Anda belajar, semakin siap Anda menghadapi tantangan apapun. Masalahnya adalah banyak orang percaya bahwa pembelajaran berakhir ketika mereka meninggalkan sekolah. Mereka percaya bahwa belajar hanya untuk mereka yang mencari gelar atau sertifikasi. Namun, pendidikan bukanlah suatu peristiwa. Itu adalah proses yang berkelanjutan. Seneca berkata bahwa ketika Anda hidup, Anda harus terus belajar. Bukan karena itu wajib, tetapi karena itu satu-satunya cara untuk berevolusi, untuk menghindari kebosanan, dan untuk tidak puas dengan apa yang Anda miliki. Jangan menunggu kebutuhan untuk memaksa diri Anda belajar. Jangan tunggu sampai Anda kehilangan kesempatan untuk menyadari bahwa Anda kurang pengetahuan. Investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah pada diri sendiri, baik dalam pikiran Anda maupun dalam kemampuan Anda untuk berpikir jernih dan bertindak dengan bijaksana. Ketidaktahuan itu mahal. Itu akan menghabiskan kesempatan Anda. Pertumbuhan membutuhkan kebebasan. Semakin sedikit Anda tahu, semakin Anda bergantung pada orang lain. Semakin banyak Anda belajar, semakin Anda memiliki diri Anda sendiri. Takdir Anda. Jadikan belajar sebagai kebiasaan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, mendengarkan, dan merenung. Tidak perlu berjam-jam, hanya konsistensi sedikit setiap hari, dan seiring waktu, perbedaannya akan sangat besar. Karena pengetahuan yang terkumpul menjadi keuntungan dalam kekuatan dan kejernihan mental. Ketika Anda melihat kembali, Anda akan menyadari bahwa setiap menit yang Anda investasikan dalam pembelajaran adalah satu langkah lebih maju menuju versi terbaik diri Anda. Nomor 8. Tidak hidup. Terjebak dalam kekhawatiran yang terus-menerus tidak hanya mengganggu pikiran, tetapi juga menghalangi penyelesaian masalah. Tidak peduli berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk memikirkan suatu masalah, atau seberapa banyak skenario terburuk yang Anda bayangkan, kenyataan tidak akan berubah. Banyak individu yang masih terjebak dalam siklus kekhawatiran, percaya bahwa memikirkan sesuatu secara berlebihan akan memberi mereka lebih banyak kontrol. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kekhawatiran bukanlah tindakan. Ia menciptakan kelumpuhan yang memaksa kita untuk tetap berada di tempat yang sama, menderita akibat sesuatu yang belum terjadi, atau lebih parah lagi, untuk hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Marcus Aurelius dengan jelas menyatakan, "Jika itu ada dalam kendali Anda, lakukan sesuatu tentang hal itu. Jika tidak, maka tidak ada gunanya dikhawatirkan." Itulah inti dari masalah ini. Jika Anda dapat melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika tidak, lepaskanlah. Tidak ada gunanya menghabiskan berjam-jam khawatir tentang masa depan. Hal tersebut tidak akan memberikan kepastian lebih, malah hanya akan menambah kecemasan. Yang lebih merugikan, kekhawatiran yang berlebihan tidak hanya mempengaruhi pikiran Anda, tetapi juga berdampak negatif pada tubuh Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang hidup dalam kondisi kekhawatiran konstan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi, kualitas tidur yang buruk, energi yang lebih sedikit, dan cenderung membuat keputusan yang kurang baik. Ini bukan hanya masalah emosional, melainkan juga masalah fisik dan kualitas hidup secara keseluruhan. Seringkali, kita salah kaprah dengan mencampur adukan kekhawatiran dan tanggung jawab.
Kita percaya bahwa peduli terhadap sesuatu berarti kita peduli, padahal khawatir bukanlah strategi. Itu adalah rencana yang tidak membawa kita menuju kesuksesan. Solusi yang kita cari hanyalah kebisingan mental, sebuah lingkaran setan yang melemahkan dan mencegah kita untuk bertindak dengan jelas. Kaum Stoa memahami hal ini. Epictetus dengan sempurna mengajarkan bahwa kunci untuk mencapai ketenangan adalah membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Jika sesuatu tidak berada dalam kendali Anda, maka itu adalah buang-buang waktu. Ketakutan terhadap masa depan adalah salah satu penyebab utama kekhawatiran kita. Kita sering berpikir tentang apa yang mungkin salah, apa yang bisa hilang, atau apa yang bisa berubah. Namun kenyataannya adalah masa depan selalu tidak pasti. Menerima kenyataan ini adalah langkah pertama untuk menghentikan kekhawatiran. Ini tidak berarti Anda tidak perlu merencanakan atau mengambil tindakan pencegahan, melainkan setelah Anda melakukan apa yang dapat Anda lakukan, sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Ambil kembali kedamaian Anda. Jangan biarkan kekhawatiran mencuri kehidupan Anda saat ini. Kehidupan terjadi di sini dan sekarang, bukan dalam skenario yang Anda bayangkan. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang pada akhirnya tidak pernah terjadi? Sudah berapa lama Anda terjebak dalam pemikiran tentang masalah yang tidak ada? Ketika masalah datang, hadapilah, selesaikanlah, dan lanjutkanlah. Khawatir hanya akan membuat Anda mengalami rasa sakit 2 kali. Pertama di dalam pikiran Anda, kemudian dalam kenyataan. Namun, jika Anda belajar untuk mengelola pikiran Anda dapat menghilangkan penderitaan yang tidak perlu. Kaum Stoa mempraktikkan pelepasan dari hasil. Ini bukan berarti acuh tak acuh, melainkan menerima bahwa Anda tidak memiliki kendali atas hasil akhir. Yang terpenting, Anda dapat melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak selalu tergantung pada Anda. Jika Anda terobsesi dengan hasil, Anda akan mengalami roller coaster emosional. Sebaliknya, jika Anda belajar untuk fokus pada proses yang dapat Anda kendalikan, Anda akan menemukan ketenangan bahkan di tengah ketidakpastian. Ada cara untuk melatih pikiran agar tidak terjebak dalam siklus khawatir. Tuliskan apa yang membuat Anda khawatir. Hal ini membantu menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Berolahraga dapat membantu melepaskan stres. Meditasi dapat mengurangi ketegangan yang terakumulasi. Anda memungkinkan diri Anda untuk mengamati pikiran tanpa membiarkan mereka mengendalikan Anda. Namun, yang paling penting adalah melatih pikiran Anda untuk bertindak daripada mengkhawatirkan tindakan. Tindakan selalu lebih kuat daripada kekhawatiran. Jangan terjebak dalam kelumpuhan karena ketakutan. Lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan dengan sumber daya yang Anda miliki, dan lepaskanlah apa yang tidak bergantung pada Anda. Ketenangan pikiran bukanlah ketiadaan masalah. Ini adalah kemampuan untuk tidak membiarkan diri Anda terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting. Jangan biarkan kekhawatiran yang tidak perlu menjadi beban di pikiran Anda. Hal tersebut hanya akan menghambat kemajuan Anda. Biarkan beban tersebut pergi. Nomor 9. Siklus tidur. Tidur yang tidak teratur dan tidak berkualitas bukanlah sebuah kemewahan. Itu adalah kebutuhan yang harus diupayakan secara maksimal setiap hari. Namun, jika diabaikan, istirahat Anda akan terganggu. Kaum Stoa memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan, dan tubuh yang lelah tidak dapat mendukung pikiran yang kuat, tidak peduli seberapa disiplin Anda. Jika Anda kurang tidur, kinerja Anda akan menurun, kesabaran Anda akan berkurang, kapasitas pengambilan keputusan Anda akan melemah. Dan yang paling parah, Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak baik-baik saja hingga kelelahan itu menghampiri Anda. Hidup itu sendiri sudah cukup melelahkan, memberikan Anda kebebasan, tetapi kebebasan yang sama dapat melawan Anda jika tidak dikelola dengan baik. Dengan disiplin, tidak ada yang memaksa Anda untuk tidur pada waktu tertentu. Tidak ada yang akan bangun pagi untuk Anda. Tidak ada yang akan mengingatkan Anda bahwa Anda merusak kinerja Anda sendiri. Anda bisa begadang hingga pagi tanpa ada yang menghentikan Anda, tetapi setiap kali Anda melakukannya, Anda mencuri dari kualitas hidup Anda. Tidur bukan hanya sekadar istirahat,
itu adalah pemulihan. Regenerasi adalah dasar dari bagaimana Anda memulai hari Anda. Penelitian telah membuktikan bahwa siklus tidur yang tidak teratur mengganggu ritme sirkadian Anda, yang mempengaruhi konsentrasi, memori, dan bahkan suasana hati Anda. Tidur pada waktu yang berbeda setiap hari, seperti hidup dalam keadaan jet lag yang konstan. Tubuh tidak pernah tahu kapan saatnya untuk beristirahat dan kapan saatnya untuk waspada. Seiring waktu, hal ini tidak hanya akan mempengaruhi produktivitas Anda, tetapi juga kesehatan Anda, meningkatkan risiko penyakit, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi kemampuan Anda untuk menghadapi stres. Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya memulai setiap hari dengan energi dan tujuan. Namun, jika Anda tidak tidur nyenyak, bagaimana Anda bisa melakukannya? Jika Anda bangun dengan kelelahan, membawa rasa lelah dari hari sebelumnya, dan membutuhkan beberapa cangkir kopi untuk berfungsi, maka Anda sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan bahkan sebelum memulai. Tubuh tidak dapat kuat jika Anda tidak pulih, dan pikiran Anda tidak dapat kuat jika tubuhnya lemah. Tidur adalah fondasi utama. Anda membangun disiplin diri dari situ. Jika Anda tidak mampu mengendalikan waktu tidur Anda, kendalikan aspek lain dari hidup Anda. Anda perlu tidur lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Tidur yang berkualitas bukan hanya kuncinya, kuantitas juga penting. Tubuh Anda bekerja dalam siklus dan memerlukan stabilitas. Pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama, bahkan di akhir pekan, adalah investasi dalam kesejahteraan Anda. Disiplin dalam tidur berimbas pada disiplin di seluruh aspek kehidupan Anda. Ketika Anda mengendalikannya, Anda mengendalikan energi Anda. Dan ketika Anda mengendalikan energi Anda dapat mengarahkannya pada apa yang benar-benar penting. Menghindari layar sebelum tidur, mengurangi konsumsi kafein di sore hari, dan menciptakan suasana yang mendukung istirahat adalah langkah-langkah penting. Jangan lakukan ini hanya karena Anda harus. Lakukanlah karena Anda ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Seneca mengatakan bahwa bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita membuang waktu dengan sia-sia. Dan beberapa hal lebih banyak membuang waktu daripada tidur yang berkualitas. Setiap menit yang Anda habiskan untuk melakukan tugas tanpa energi menjadi 2 kali lipat sulitnya, karena Anda tidak dapat berkonsentrasi. Itu adalah waktu yang terbuang, waktu yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk maju, untuk berkembang, untuk hidup dengan lebih jelas. Disiplin diri dimulai ketika Anda memutuskan untuk memprioritaskan apa yang benar-benar memperkuat Anda. Ini bukan tentang mengorbankan waktu istirahat Anda untuk melakukan lebih banyak hal. Ini tentang memahami bahwa tanpa istirahat yang baik, Anda tidak dapat melakukan hal yang benar. Tubuh Anda membutuhkan keteraturan, dan Anda memiliki kekuatan untuk memberikannya. Jangan hidup dalam belas kasihan kelelahan. Jangan biarkan kurang tidur menjadi beban. Ambil kendali, tidur nyenyak, dan bangun untuk menjalani hidup yang kuat dengan tujuan. Karena versi terbaik dari diri Anda hanya akan muncul ketika tubuh dan pikiran Anda selaras. Nomor 10. Hidup tanpa arah. Jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, jalannya tampak benar. Namun kenyataannya adalah ketika Anda tidak memiliki tujuan yang jelas, Anda hanya akan berputar-putar, membuang energi tanpa bergerak maju. Hidup tanpa tujuan bukanlah hidup. Itu hanya sekadar keberadaan. Tidak peduli seberapa sukses Anda, berapa banyak uang yang Anda hasilkan, atau seberapa banyak kenyamanan yang Anda nikmati. Jika tidak ada tujuan yang memandu tindakan Anda, cepat atau lambat, Anda akan merasakan kekosongan. Kekosongan itu berbahaya, karena ketika Anda tidak tahu mengapa Anda harus menghadapi setiap tantangan setiap pagi, tampaknya tidak ada makna dalam hidup. Marcus Aurelius yang tak tertandingi menulis dalam meditasi bahwa setiap hari kita harus hidup dengan niat dan disiplin. Banyak orang merasa kehilangan bukan karena kurang bakat atau kemampuan, tetapi karena mereka tidak pernah mendefinisikan apa yang ingin mereka lakukan dengan hidup mereka. Mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi alih-alih mengambil kendali dan menjalani hidup dengan cara yang lebih proaktif. Terombang-ambing di lautan, menunggu arus membawa Anda ke suatu tempat tanpa menyadari bahwa tanpa arah, Anda dapat berakhir di mana saja.
Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas dalam hidup tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga hidup lebih lama. Kesehatan mental mereka lebih kuat, ketahanan terhadap masalah lebih besar, dan kepuasan hidup mereka lebih mendalam. Ini bukan hanya tentang kesuksesan, ini tentang merasa bahwa apa yang Anda lakukan memiliki makna. Jika setiap hari adalah sebuah langkah menuju sesuatu yang lebih besar, maka tanpa tujuan, semua usaha tampak sia-sia. Ketika itu terjadi, motivasi menghilang dan rutinitas menjadi tidak tertahankan. Epictetus, yang juga tak tertandingi, mengatakan bahwa kunci kehidupan adalah mengetahui apa yang Anda benar-benar inginkan dan mengarahkan semua tindakan ke arah itu. Anda tidak dapat membiarkan dunia memutuskan untuk Anda. Anda tidak dapat menunggu seseorang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Itu adalah tanggung jawab Anda untuk mendefinisikan tujuan Anda sendiri, nilai-nilai Anda sendiri, dan jalan Anda sendiri. Dan itu tidak harus menjadi sesuatu yang besar. Anda tidak perlu mengubah dunia, tetapi Anda memerlukan sesuatu yang membuat Anda bangun dengan tekad setiap pagi. Sesuatu yang memberi Anda kejelasan, yang membantu Anda membuat keputusan yang menjaga Anda tetap bergerak maju, dan fokus ketika keadaan menjadi sulit. Tentukan tujuan Anda, tidak peduli apakah bersifat pribadi, profesional, atau spiritual. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memiliki tujuan itu, menuliskannya, dan membacanya setiap hari. Sesuaikan jika perlu, tetapi jangan pernah kehilangan pandangan akan tujuan tersebut. Karena tanpa tujuan, gangguan apapun dapat menjauhkan Anda dari jalan Anda. Rintangan apapun dapat membuat Anda ragu. Ada banyak alasan yang dapat diberikan untuk menyerah. Namun, ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, penundaan menjadi hal yang sekunder. Keraguan menghilang dan kejelasan meningkat. Seneca juga menegaskan bahwa bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita membuang banyak waktu. Itulah yang terjadi ketika Anda tidak memiliki arah. Anda terganggu oleh hal-hal yang tidak penting, mengisi hari Anda dengan aktivitas yang tidak membawa Anda kemanapun. Anda membiarkan waktu berlalu tanpa membangun sesuatu yang benar-benar berharga. Namun, ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan, setiap tindakan memiliki tujuan. Setiap hari adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada kehidupan yang Anda inginkan. Jangan menunggu. Tujuan tidak akan datang sendiri, tidak akan muncul entah dari mana, tidak akan mengetuk pintu Anda suatu hari, dan memberi Anda semua jawaban. Itu adalah sesuatu yang harus Anda bangun, sesuatu yang harus Anda definisikan, dan sesuatu yang harus Anda kejar dengan tekad. Dan setelah Anda memilikinya, lindungi itu. Jangan biarkan pendapat orang lain melemahkannya. Jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda, dan jangan biarkan kenyamanan membuat Anda melupakannya. Karena perbedaan antara kehidupan yang penuh makna dan kehidupan yang kosong tidak terletak pada keadaan, tetapi pada arah yang Anda pilih untuk diikuti. Hidup dengan niat, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa arti. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa tujuan. Ambil kendali, tetapkan tujuan Anda, dan terus maju dengan tekad. Karena pada akhirnya, yang penting bukanlah berapa lama Anda hidup, tetapi bagaimana Anda menggunakannya untuk menjadi orang yang Anda inginkan. Nomor 11. Terjebak dalam teknologi. Pengendalian diri adalah fondasi dari kehidupan yang bermakna, tetapi saat ini banyak orang menyerahkan kendali itu kepada teknologi. Mereka bangun, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat ponsel, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar tanpa menyadarinya. Terganggu oleh notifikasi, mereka kehilangan waktu di media sosial, terbuang sia-sia dalam konten yang tidak memiliki tujuan. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka menyadari bahwa hari itu telah berlalu tanpa melakukan sesuatu yang signifikan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup itu singkat, dan kita harus fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Namun, sulit untuk melakukannya ketika perhatian kita terfragmentasi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan layar yang berlebihan mempengaruhi konsentrasi, kesejahteraan emosional, dan kualitas hidup. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di dunia digital, semakin sedikit Anda hadir di dunia nyata.
ketika Anda tidak hadir, Anda menyia-nyiakan hidup Anda dengan percakapan yang tidak Anda dengar, momen-momen yang tidak Anda nikmati, dan kesempatan yang Anda lewatkan karena pikiran Anda terjebak dalam realitas virtual yang tidak akan pernah dapat menggantikan pengalaman nyata. Masalahnya bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana kita sebagai individu menggunakannya. Jangan biarkan diri Anda terbawa oleh impuls, menjadi budak kebiasaan-kebiasaan Anda, memberikan waktu Anda tanpa pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda mengendalikan teknologi atau teknologi mengendalikan Anda? Setiap menit yang Anda habiskan untuk menggeser layar adalah 1 menit yang bisa Anda gunakan untuk belajar, meningkatkan diri, atau membangun sesuatu yang berharga. Epictetus mengajarkan bahwa yang memperbudak kita bukanlah hal-hal eksternal, tetapi kurangnya kendali internal. Jika Anda tidak bisa melepaskan ponsel Anda, jika Anda tidak bisa menghabiskan 1 hari tanpa media sosial, maka teknologi mendominasi Anda. Apapun yang mendominasi Anda adalah hambatan bagi pertumbuhan Anda. Jangan biarkan gambar terakhir hari Anda adalah layar. Jangan biarkan waktu luang Anda dimakan oleh hiburan yang tidak memiliki tujuan. Gunakan teknologi sebagai alat, bukan sebagai pengalih perhatian. Secara sadar putuskan berapa banyak waktu yang akan Anda dedikasikan untuk itu. Dan di luar waktu tersebut, sisihkan saja. Pergi jalan-jalan tanpa melihat ponsel, membaca buku tanpa gangguan, menghabiskan waktu dengan seseorang tanpa merasa perlu memeriksa pesan. Perhatian Anda adalah hal yang paling berharga di dunia ini, bukan uang. Kemampuan Anda untuk hadir, berkonsentrasi, dan terhubung dengan realitas. Masalahnya bukan hanya waktu yang hilang. Ini adalah cara teknologi mengganggu pikiran Anda. Rangsangan cepat dari pemberitahuan video pendek melatih otak Anda untuk membutuhkan rangsangan konstan, membuat Anda merasa bahwa hidup orang lain lebih baik daripada milik Anda. Setiap kali Anda jatuh dalam perangkap ini, Anda semakin menjauh dari kedamaian mental. Kaum Stoa berbicara tentang pentingnya moderasi agar tidak terjatuh dalam kesenangan yang berlebihan yang segera mendikte tindakan kita. Teknologi, jika tidak digunakan dengan bijaksana, menjadi kelebihan terbesar di era kita. Pengalaman hidup terbaik bukanlah di layar. Mereka ada di masa sekarang, dalam hubungan nyata, dalam pekerjaan yang mendalam, dalam momen-momen keheningan di mana Anda benar-benar berpikir dan merasakan. Jika Anda tetap dengan ponsel di tangan, jika setiap saat menunggu dipenuhi dengan gangguan digital, Anda tidak akan pernah memiliki ruang untuk refleksi, kreativitas, atau pengetahuan diri. Tanpa itu, tidak ada pertumbuhan. Putuskan sambungan untuk menyambung kembali. Ini bukan berarti menolak teknologi, tetapi menggunakannya dengan sengaja. Tentukan kapan dan bagaimana Anda akan menggunakannya, dan di luar momen tersebut, biarkan saja. Temukan apa yang terjadi ketika Anda menghadapi dunia tanpa layar sebagai perantara. Anda akan melihat bahwa Anda berpikir dengan lebih jelas, menikmati momen-momen kecil yang memperkuat Anda. Anda akan melihat bahwa hidup lebih kaya ketika Anda mengalaminya alih-alih melihatnya melalui filter digital. Stoik tidak membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak penting. Mereka menguatkan diri, tidak membiarkan diri mereka terbawa oleh kebiasaan yang merampas kemampuan Anda untuk memutuskan, bertindak, dan hadir. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani terjebak dalam teknologi. Ambil alih kontrol, arahkan perhatian Anda pada apa yang sangat penting. Karena pada akhirnya, kenangan yang paling berharga bukanlah kenangan yang Anda simpan di perangkat, tetapi yang Anda jalani dengan intens, tanpa gangguan, di sini dan sekarang. Nomor 12. Menikmati kesendirian. Kesendirian bukanlah sama dengan merasa sendiri. Perbedaannya terletak pada cara Anda memandang kesepian. Anda dapat melihatnya sebagai hukuman, sebagai kekosongan, atau sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Atau Anda bisa melihatnya sebagai hadiah, sebagai kesempatan untuk mengenal diri Anda lebih baik, untuk tumbuh dan memperkuat pikiran Anda. Kaum Stoa memahami bahwa esensi kebebasan tidak datang dari ketergantungan pada orang lain, tetapi dari menemukan kedamaian dalam diri sendiri.
Marcus Aurelius sendiri menyatakan bahwa kekuatan terbaik adalah apa yang kita bangun di dalam pikiran kita. Ada tempat perlindungan yang dapat kita tarik kapan saja, terlepas dari apapun yang terjadi di luar. Masalahnya adalah banyak orang tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan diri mereka sendiri. Mereka mencari gangguan, kebisingan, dan perusahaan, bahkan ketika mereka tidak membutuhkannya, karena mereka takut dengan apa yang akan mereka temukan dalam keheningan. Namun, kesepian bukanlah musuh. Musuh sejati adalah ketidakmampuan untuk berbuat sesuatu dengan kesendirian. Jika Anda merasa bahwa sendirian adalah sebuah masalah, ubahlah hubungan Anda dengan kesendirian. Jika Anda tidak belajar untuk menikmati hidup Anda sendiri, Anda akan selalu bergantung pada orang lain untuk merasa baik, dan itu bukanlah kebebasan, itu adalah ketergantungan. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang belajar untuk menikmati kesendirian memiliki tingkat kepuasan pribadi yang lebih tinggi, mengurangi kecemasan, dan memiliki pengetahuan diri yang lebih baik. Isolasi bukan berarti pemutusan hubungan. Itu adalah belajar untuk merasa baik tanpa perlu validasi eksternal. Memilih kesendirian tidak melemahkan, tetapi menguatkan. Itu tidak menjauhkan Anda dari dunia, tetapi memberi Anda keberanian untuk menghadapinya dengan lebih percaya diri. Ketika Anda belajar untuk menyendiri, Anda tidak akan pernah merasakan kebutuhan untuk bergaul dengan orang lain karena ketakutan, tetapi hanya ketika Anda benar-benar ingin berbagi waktu Anda dengan seseorang. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang sebenarnya kita miliki adalah pikiran kita, dan bahwa perdamaian kita tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Jika Anda terus-menerus membutuhkan kehadiran orang lain untuk merasa baik, jika Anda tidak bisa sendiri tanpa merasa cemas, maka Anda bukan pemilik pikiran Anda. Satu-satunya cara untuk mengubahnya adalah dengan menghadapinya. Jangan lari dari kesepian. Rangkul kesendirian. Jadikan dia alat untuk membangun diri Anda. Temukan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang benar-benar membuat Anda bersemangat saat Anda tidak dipengaruhi oleh kebisingan dunia. Kuncinya adalah mengisi kesepian dengan makna. Ini bukan hanya tentang menahan diri dari kesepian, tetapi tentang memanfaatkan momen tersebut. Bacalah, tulislah, pelajari sesuatu yang baru, berjalanlah tanpa tergesa-gesa, masaklah dengan tenang, dan temukan kesenangan dalam hal-hal sederhana, dalam ketenangan pikiran, dalam melakukan apa yang benar-benar Anda inginkan tanpa gangguan. Ketika Anda mengubah kesepian menjadi pengalaman yang memperkaya, Anda berhenti merasa hampa dan menjadi sumber kekuatan. Terkadang Anda akan menemukan bahwa Anda tidak perlu mengisi hidup Anda hanya untuk menghindari menjadi sendiri. Epictetus mengatakan bahwa kesepian adalah waktu terbaik untuk tumbuh. Tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk pertumbuhan pribadi selain saat Anda sendiri. Renungkan pertanyaan-pertanyaan Anda, kembangkan filosofi hidup Anda. Jangan melihat kesepian sebagai sesuatu yang harus Anda tahan, tetapi sebagai pelatihan, sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter Anda. Jika Anda bisa sendiri dan merasa lengkap, maka Anda tidak akan bergantung pada apapun di luar diri Anda untuk merasakan sesuatu. Ketakutan akan kesepian adalah refleksi dari rasa takut menghadapi diri kita sendiri. Namun, setelah Anda mengatasi penghalang tersebut, Anda akan menemukan bahwa kepenuhan tidak datang dari dikelilingi oleh orang lain, tetapi dari merasa baik tentang diri sendiri dimanapun Anda berada. Kesendirian bukanlah kutukan, melainkan sebuah kesempatan. Jika Anda memanfaatkannya, Anda akan menemukan bahwa di dalam diri Anda terdapat segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk merasa damai. Carilah apa yang hanya bisa Anda temukan di dalam diri Anda, dan temukan di dalam diri Anda. Ketika Anda belajar untuk menikmati kebersamaan dengan diri sendiri, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Nomor 13. Jangan takut pada perubahan. Perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Anda bisa melawan, berusaha menentangnya, atau berpegang teguh pada apa yang Anda ketahui, tetapi cepat atau lambat, hidup akan memaksa Anda untuk berpindah. Kaum Stoa memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda menanggapi hal tersebut.
Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa segala sesuatu di alam selalu dalam proses transformasi dan menolak perubahan sama absurdnya dengan mencoba menghentikan aliran sungai dengan tangan Anda. Ketakutan akan perubahan tidak muncul dari perubahan itu sendiri, tetapi dari ketidakpastian. Pikiran kita mencari keamanan, mencari stabilitas. Namun, kenyataannya, tidak ada yang permanen dalam hidup. Apapun yang Anda miliki hari ini mungkin menghilang besok, tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba merencanakan atau bersiap. Selalu ada sesuatu di luar kendali Anda, dan disitulah mentalitas stoik menjadi sangat penting. Anda tidak seharusnya hidup dengan rasa takut akan masa depan, tetapi dengan keyakinan untuk menghadapi apapun yang dibawa oleh kehidupan. Orang-orang yang takut pada perubahan sering mengalami tingkat kecemasan dan stres yang lebih tinggi, karena mereka berpegang teguh pada apa yang mereka ketahui. Ketika Anda menolak untuk meninggalkan zona nyaman, Anda menjadi rentan. Anda tidak mampu menangani hal-hal yang tidak terduga, tidak mampu beradaptasi, dan tidak mampu memanfaatkan peluang baru. Sebaliknya, mereka yang belajar untuk menerima perubahan melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan. Mengembangkan ketahanan adalah kemampuan untuk pulih, beradaptasi, dan menemukan makna bahkan di tengah kekacauan. Epictetus mengajarkan bahwa masalahnya bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Oleh karena itu, perubahan bukanlah hal yang baik atau buruk. Itu hanya ada. Wajah Anda adalah yang menentukan apakah Anda melihatnya sebagai kesempatan atau hambatan. Jika Anda melihat setiap perubahan sebagai ancaman yang akan menyakitkan Anda, maka Anda akan menderita. Namun, jika Anda melihat perubahan sebagai tantangan, sebagai kesempatan untuk belajar, maka tidak ada yang dapat menggoyahkan Anda. Penting ketika Anda kehilangan pekerjaan, mengakhiri hubungan, atau pindah ke tempat yang tidak dikenal. Sebagai pengganti bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi pada saya? Tanyakanlah pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Keterikatan pada hal-hal yang familiar adalah ilusi keamanan. Seneca mengatakan bahwa masalah sebenarnya bukanlah kesulitan, tetapi reaksi kita terhadapnya. Hanya jika Anda merasa damai ketika segala sesuatunya berjalan buruk, Anda akan menemukan kedamaian sejati. Karena hidup tidak akan memberi Anda jaminan, hanya akan memberi Anda momen-momen yang mudah dan yang sulit, tetapi semuanya bersifat sementara. Jika Anda berhasil menerima ini, jika Anda berhasil menginternalisasi gagasan bahwa segala sesuatu itu sementara, maka Anda akan terbebas dari rasa takut. Anda akan belajar untuk bergerak seiring dengan arus kehidupan, bukannya melawannya. Perubahan bukanlah sesuatu yang harus Anda tanggung. Itu adalah sesuatu yang harus Anda terima. Setiap kali ada hal baru, mengalami setiap transisi, setiap kehilangan, dan setiap keuntungan adalah bagian dari evolusi Anda. Anda tidak bisa tumbuh jika Anda tetap tinggal di tempat yang sama. Anda tidak bisa menemukan peluang baru jika Anda berpegang teguh pada yang lama. Hidup adalah gerakan. Dan semakin cepat Anda memahaminya, semakin kuat Anda akan menjadi. Jangan takut pada hal yang tidak diketahui. Jangan takut untuk memulai lagi. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi Anda. Setiap kali Anda menghadapi perubahan dengan keberanian, Anda menjadi versi diri Anda yang lebih tangguh. Setiap kali Anda memilih untuk tidak melawan tetapi beradaptasi, Anda menjadi lebih bebas. Karena kekuatan sejati bukanlah mengendalikan segalanya, tetapi mengetahui bahwa tidak peduli apa yang terjadi, Anda akan selalu bisa melanjutkan. Perubahan bukanlah musuh. Musuhnya adalah perlawanan, kekakuan, dan ketakutan. Anda tidak dilahirkan untuk menjadi rapuh. Anda dilahirkan untuk berevolusi, untuk belajar, dan tumbuh dengan setiap pengalaman baru. Jangan lari dari perubahan. Manfaatkanlah. Semakin Anda belajar untuk bergerak bersamanya, semakin Anda akan menjadi pemilik kehidupan Anda sendiri. Nomor 14. Pengaruh negatif lingkungan sosial. Waktu yang Anda habiskan dengan orang-orang di sekitar Anda membentuk karakter Anda lebih dari yang Anda bayangkan.
Tidak peduli seberapa kuat pandangan Anda, jika Anda mengelilingi diri Anda dengan individu yang berpikir negatif, yang tidak memiliki ambisi, dan yang mengeluh tanpa berusaha mengubah situasi, cepat atau lambat, energi tersebut akan meresap ke dalam diri Anda. Kaum Stoa memahami hal ini. Inilah yang diperingatkan Epictetus dengan jelas. Jika Anda menghabiskan waktu dengan seseorang yang terkontaminasi oleh ketidaktahuan dan kejahatan, sedikit demi sedikit, Anda akan menjadi seperti dia. Bukan karena mereka memaksakan Anda, tetapi karena pengaruhnya adalah kerangka kerja yang halus dan konstan. Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya menjaga pikiran agar tetap terlindungi. Jangan biarkan kebisingan orang lain masuk ke dalam diri Anda dan menjauhkan Anda dari tujuan Anda. Namun, seringkali kita tidak menyadari dampak dari lingkungan kita. Kita percaya bahwa kita bisa menanggungnya, bahwa kita bisa bersama orang-orang yang tidak berkontribusi pada diri kita, tanpa itu mempengaruhi kita. Namun, kenyataannya berbeda. Penelitian dalam psikologi mengonfirmasi bahwa lingkungan membentuk keyakinan, emosi, dan keputusan kita. Jika Anda mengelilingi diri Anda dengan individu yang beracun, dengan orang-orang yang tidak berusaha untuk tumbuh, yang melihat hidup dengan kebencian dan iri hati, mentalitas ini akan mempengaruhi mentalitas Anda. Seneca menegaskan bahwa kita harus memilih teman-teman kita dengan hati-hati, sama seperti kita memilih makanan. Pengaruh buruk tidak hanya mempengaruhi Anda, tetapi juga menyeret Anda ke bawah. Ini membuat Anda membuang waktu, tenaga, dan kesempatan. Setiap percakapan negatif, setiap sikap pesimis, dan setiap alasan yang Anda dengar dari orang-orang di sekitar Anda adalah satu langkah lebih jauh dari kehidupan yang sebenarnya Anda inginkan. Anda memiliki kemampuan untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang sejalan dengan Anda, orang-orang yang meningkatkan energi Anda, bukan yang mengurasnya. Masalahnya adalah seringkali kita mempertahankan hubungan karena kebiasaan, takut kesepian, atau karena kesetiaan palsu dari tahun-tahun yang telah dilalui. Hubungan yang tidak mendorong Anda untuk menjadi lebih baik, yang tidak menginspirasi Anda, dan yang tidak menantang Anda, bukanlah hubungan yang layak untuk dihargai. Hidup ini terlalu singkat untuk membuang waktu Anda pada orang-orang yang tidak memiliki tujuan. Tentu saja, mereka hanya memiliki satu tujuan: tetap terjebak dalam rutinitas yang Anda coba tinggalkan. Ini bukan tentang keunggulan, ini tentang arah. Jika Anda ingin maju, Anda tidak mampu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menginginkannya. Pindah bukan berarti memutuskan hubungan secara impulsif, tetapi menyadari siapa yang benar-benar berkontribusi terhadap hidup Anda dan siapa yang mengontaminasi hidup Anda. Analisislah lingkungan Anda. Siapa orang-orang yang Anda habiskan lebih banyak waktu? Apakah mereka mendorong Anda atau menghentikan Anda? Apakah mereka memotivasi Anda untuk meningkat atau hanya mengisi waktu dengan percakapan kosong? Jika jawabannya tidak jelas, maka sekarang adalah saat yang tepat untuk membuat perubahan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menuntut Anda untuk menjadi lebih baik, yang menantang Anda secara intelektual, yang menginspirasi Anda untuk bertindak, dan yang tidak membiarkan Anda puas dengan kurang dari apa yang bisa Anda capai. Carilah mentor dan teman yang berpikiran positif, orang-orang yang memiliki nilai-nilai serupa, yang juga mencari pengembangan. Kualitas hubungan Anda akan menentukan kualitas hidup Anda. Jika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat Anda pasti akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, singkirkan dari lingkungan Anda orang-orang yang negatif, yang terus-menerus mengeluh, yang biasa-biasa saja, dan yang disamarkan sebagai konformisme. Jangan khawatir kehilangan orang yang tidak selaras dengan pertumbuhan Anda. Khawatirlah tentang membuang-buang waktu bersamanya. Seorang Stoik memahami bahwa hidup itu singkat, dan bahwa setiap pilihan, termasuk pilihan untuk menghabiskan waktu dengan siapa, menentukan takdir kita. Dengan gigih, kualitas hubungan Anda bukan hanya berdasarkan kebanggaan, tetapi karena masa depan Anda tergantung padanya. Nomor 15. Jangan melekat secara emosional terhadap hal-hal yang tidak ada. Hidup benar-benar milikmu, bukan milik orang lain. Barang yang kamu miliki atau pencapaian yang kamu raih
bahkan tidak sepenuhnya milik orang-orang yang kamu cintai. Semuanya dipinjamkan, semuanya sementara. Semakin cepat kamu menerima hal ini, semakin cepat kamu akan terbebas dari beban yang tidak perlu kamu bawa dalam pikiran dan hatimu. Kaum Stoa tahu bahwa ini bukan tentang hidup tanpa menikmati apa yang kamu miliki, tetapi pahamilah bahwa tidak ada yang bertahan selamanya. Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Meditasi bahwa segala sesuatu yang kamu lihat akan menghilang suatu hari, termasuk dirimu. Jadi mengapa harus menunggu? Mengapa menderita karena hal-hal yang cepat atau lambat akan hilang? Keterikatan tidak hanya membuatmu rentan, tetapi juga memperbudakmu. Kamu berpikir bahwa kamu memiliki sesuatu, tetapi pada kenyataannya, benda-benda tersebut menguasai kamu. Kamu menyimpan pakaian yang tidak kamu kenakan, tetapi tidak ingin melepaskannya, hanya karena kenangan yang kamu alami. Bahkan jika itu adalah kenangan yang menyakitkan, hal itu menjadi beban mental dan emosional yang meminta kamu untuk bergerak. Seneca dengan jelas menyatakan bahwa kemiskinan bukanlah karena kekurangan barang, tetapi karena kebutuhan konstan akan barang-barang tersebut. Dia yang membutuhkan lebih sedikit adalah yang lebih bebas. Ilmu pengetahuan menegaskan bahwa berpegang teguh pada kehidupan material yang terikat pada masa lalu dan emosi yang tidak lagi berguna bagi kamu akan terkait dengan tingkat kecemasan dan stres yang lebih tinggi. Belajar untuk melepaskan akan menghadirkan kedamaian pikiran yang lebih besar, kesehatan emosional yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih ringan. Ini bukan karena mereka acuh tak acuh, tetapi karena mereka mengerti bahwa masa lalu tidak dapat diubah dan mengumpulkan barang tidak akan mengisi kekosongan internal. Epictetus mengajarkan bahwa kunci ketenangan adalah tidak terikat. Kamu bisa kehilangan segalanya di luar sana besok. Rumahmu, pekerjaanmu, uangmu, bahkan orang yang kamu cintai. Jika kebahagiaanmu tergantung pada hal-hal tersebut, maka kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia. Namun, jika kamu belajar untuk menghargai apa yang kamu miliki tanpa bergantung padanya, jika kamu menikmatinya tanpa keterikatan, jika kamu melepaskannya tanpa perlawanan, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan kedamaianmu. Keamanan sejati bukan terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi dalam kemampuanmu untuk bergerak maju tanpa peduli apa yang hilang darimu. Latihlah pelepasan. Lihatlah sekelilingmu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang aku pegang tanpa perlu? Kenangan apa yang membuatku terikat pada rasa sakit yang seharusnya sudah aku lepaskan? Melepaskan bukan tentang hidup tanpa kenangan atau membuang semua yang kamu miliki. Tetapi pastikan jangan biarkan apapun membebani kamu lebih dari yang diperlukan. Jika ada sesuatu yang tidak lagi berguna bagi kamu, biarkan saja. Bukan karena tidak ada nilainya, tetapi karena waktunya telah berlalu. Kamu tidak hidup di masa lalu. Jangan hidup kembali dalam kesalahan yang telah terjadi. Jangan menyimpan dendam atau berpegang pada apa yang tidak ada lagi. Kehidupan ada di masa sekarang, dan setiap detik yang kamu habiskan berpegang pada apa yang telah terjadi, kamu kehilangan kesempatan untuk menjalani hidupmu. Marco Aurelius mengatakan bahwa kita harus menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah yang terakhir, bukan karena kita takut mati, tetapi karena berpegang pada masa lalu, atau mengkhawatirkan masa depan hanya akan membuang-buang waktu yang sebenarnya milik kita. Sekarang, tidak ada yang permanen. Jangan berpegang pada gagasan bahwa sesuatu harus bertahan lama. Selalu nikmati apa yang kamu miliki saat ini. Belajarlah dari apa yang tidak kamu jalani. Jangan terjebak di dalamnya. Kamu mengidentifikasi diri dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang telah kamu capai, tetapi semua itu dapat berubah. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah kemampuanmu untuk beradaptasi dan melepaskan ketika perlu. Kita harus terus bergerak maju tanpa ketakutan akan pelepasan. Pelepasan bukan berarti hidup tanpa emosi atau tanpa cinta. Ini adalah cinta tanpa memiliki. Ingatlah, tanpa melepaskan penderitaan tanpa rasa takut berarti memahami bahwa tidak ada seorang pun yang melengkapi kamu, karena kamu sudah cukup. Dan ketika kamu mempelajarinya, ketika kamu benar-benar menginternalisasikannya, kamu menemukan bahwa kedamaian tidak pernah ada dalam kepemilikanmu.
tetapi dalam kemampuanmu untuk hidup tanpa rantai. Jika kamu sampai di sini, itu karena kamu benar-benar berkomitmen untuk pertumbuhan dan perkembangan dirimu sendiri, menjadi versi yang lebih kuat dan lebih disiplin dari dirimu. Tidak semua orang bersedia menghadapi kesalahan dan memperbaikinya, tetapi kamu melakukannya. Dan itu sudah menempatkanmu satu langkah lebih maju.